Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan GONC, Gender Online Course LP2M UIN Sunan Ampel, Surabaya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa kira tamu yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Budiati MPD, Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat nggih? Alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu karena pada saat ini lagi banyak sekali permasalahan tentang anak. Kita tidak tahu bahwa anak itu adalah titipan dari Allah yang kita bisa rasakan bagaimana penderitaan anak. Tetapi kita juga sebagai orang tua harus tahu bahwa anak adalah sumber inspirasi bagi kita semua. Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Ibu Budiati, wah saya kalau mengatakan Ibu Budiati, memang begitu ya Ibu ya? Luar biasa. Ingat ini Ibu Budi. Oh begitu, ini Ibu Budi, betul-betul. Nah kalau begitu saya panggil Bunda aja ya. Bunda Budiati, saya itu baru paham kalau ada lembaga perlindungan anak di Jawa Timur. Sebenarnya biar kita semua paham apa sih itu lembaga perlindungan anak. Mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana Ibu sampai di sana dan apa yang dikerjakan oleh teman-teman kita di lembaga perlindungan anak. Ya, terima kasih Ibu, dan juga terima kasih kesempatannya. Hari ini senang sekali ketemu dengan Ibu dan juga teman-teman mungkin yang ada di UIN Surabaya ya. Betul. Iya. Jadi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur itu berdiri sejak tahun 1998. Oh sudah lama ya reformasi ya? Iya. Penurunan Bapak Presiden kita yang sekian ya, wah. Ya, jadi Lembaga Perlindungan Anak memang sudah lama berdiri di Jawa Timur, dan kalau di Jakarta atau di pusat itu ada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Oh, Yang LPAI ya? Ya, yang ketuanya itu adalah Kak Seto. Iya, kalau di Jawa Timur itu ada Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dan ada Lembaga Perlindungan Anak di tingkat kabupaten kota. Oh, setiap kabupaten ada Masih 16 kabupaten kota. Oh, masih 16, Ya. belum semua untuk Jawa Timur. Belum semua. Dan memang Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur ini kan independen dan nirlaba ya. Jadi memang ketika ada kasus-kasus anak yang itu melaporkan di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, itu rata-rata adalah memang anak-anak di 18 tahun ke bawah. Karena kan memang kita ranahnya adalah sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak itu mencapai umur sebelum sebenarnya 17 tahun. Ya. Jadi banyak kasus-kasus yang ada dilaporkan di LPA. Di antaranya adalah kasus yang itu tentang kasus kekerasan seksual dan kasus untuk hak asuh anak dan sebagainya. Banyak ya, banyak juga ternyata ya Bu ya. Dan sekiranya kalau kita melihat ya, oh ternyata Lembaga Perlindungan Anak ini di Jakarta ada LPAI yang memang kita kenal dengan Kak Seto ya, memang sekian banyak sudah berkecimpung di dalam dunia anak-anak. Kemudian di Jawa Timur juga ada LPA yang kebetulan beralamat di Jalan Bendul Merisi nomor 2 ya, di Jawa Timur. Nah, di belakangnya RSAL ya Bu ya. Dan alhamdulillah di berbagai kota juga ada. Walaupun tidak semua kota di Jawa Timur, tetapi hampir dari 16 kota di Jawa Timur sudah ada. Ini katanya menarik ya Bu, ini nirlaba ya. Jadi untuk kegiatan dari misalnya ada anak yang dilaporkan masalah hak asuh, berarti tentang perceraian ya Bu mungkin ya. Hak asuhnya anak ini jatuhnya ke siapa, ibunya tidak menerima, ingin diambil kembali begitu ya. Nah, kalau tidak ada keuangan lah istilahnya ya, ini mendapatkan donasi atau pemerintah mendapatkan atau memberikan apa kepada LPA di dalam kerjasamanya selama ini? Ya, jadi LPA tadi selain nirlaba juga non partisan ya. Jadi Non-partisan. ya, jadi tidak ada misalnya pengurus-pengurus yang itu dari salah satu partai. Karena kan kita memang harus menaungi semuanya, dan kita khawatir kalau ada konflik kepentingan dan sebagainya. Dan ya, jadi kami di LPA itu sifatnya adalah kerelawanan.
Dan LPA itu kalau di Jawa Timur ya kepengurusannya itu memang semi ya Bu ya. Semi itu artinya begini, ada dari pemerintah sebagai pembina kami, ada pengawas kami, itu ada unsur dari pemerintah. Jadi dari DP3A, dari Dinsos, bahkan saat ini di periode 2000 sampai 2027 nanti, itu pembinanya itu masih Bu Fatma Saifullah Yusuf ya, yang dulu ketua BKUW. Dan juga eh, selain Bu Fatma ada dari dinas-dinas juga. Akan tapi di keanggotaan itu kita dari berbagai LSM jaringan. Jadi ada ormas juga. Jadi di situ ada Fatayat, ada Aisyah, ada LSM-LSM yang ada di Jawa Timur. Jadi LPA itu kan sebagai support system dari pemerintah. Betul. Ya, sehingga tugasnya itu yang pertama misalnya mendorong untuk ada kebijakan yang itu berpihak pada anak-anak. Misalnya tentang bagaimana implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak yang ada di Jawa Timur. Dan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pemenuhan hak-hak anak. Dan selain itu juga menjadi rujukan. Nah, tadi Ibu mengenai kok bisa begitu ya? Bisa berkembang. Kok bisa berkembang, nggak ada dananya. Betul. Kami karena kinerja-kinerja kami yang kerelawanan itu, sebenarnya dinas itu ada kerjasama atau mitra mengenai support program. Oke. Ya, jadi dinas mempunyai program misalnya Kabupaten Kota Layak Anak, yang itu harus ada pendampingan, harus ada penilaian dan sebagainya, indikator-indikatornya apa saja, itu LPA ikut merumuskan itu dan ikut istilahnya memberikan penilaian di daerah dan juga pendampingan. Wah, luar biasa ya, menarik sekali kalau kita berbicara tentang anak ini Ibu ya. Kita juga menginginkan tadi seperti visi mungkin ya dari LPA bahwa juga mendorong untuk memberikan hak anak. Ya, pemenuhan hak. Nah, pemenuhan hak anak. Nah, dari tadi yang kita bicarakan Ibu, itu di sana kalau kita berbicara anak kan di bawah 18 tahun tadi Ya, katanya ya. Jadi kalau sudah dianggap 18 tahun itu remaja dan tidak di sana lagi ya. Nah, sebenarnya untuk saat ini yang berkembang Ibu, dari sekian banyak permasalahan. Nah, ada pernikahan dini, kemudian juga mungkin yang sekarang ada bullying, lalu ada FOMO. Nah, ini yang membuat body shaming, anak-anak yang membuat mereka itu ada pada kedepresian. Sebenarnya di perlindungan anak ini apa sih yang dikerjakan? Misalnya mohon maaf ya Bu ya, apakah ada bekerja sama dengan dokter spesialis anak, ataukah dengan psikolog, ataukah dengan konselor? Nah, bagaimana Ibu ini? Iya. Jadi Lembaga Perlindungan Anak mempunyai fungsi dan peran di samping tadi advokasi kebijakan, juga secara struktur Lembaga Perlindungan Anak itu juga melakukan kapasitasi penguatan kepada lembaga penyedia layanan, misalnya PPT, UPTD, bagaimana memastikan dia melayani anak-anak itu tidak ada malpraktek dan sebagainya. Yang ketiga sebenarnya Lembaga Perlindungan Anak juga mempunyai peran dan fungsi untuk memberikan bagaimana sih mekanisme untuk layanan perlindungan anak. Nah sebenarnya itu di sisi untuk advokasi kebijakan, support system ke pemerintah. Tapi kami secara teknis di tingkat wilayah ini di tengah Jawa Timur itu juga menerima laporan. Oh, Menerima laporan pengaduan untuk kasus-kasus anak apapun. oke. Jadi tidak hanya misalnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga, mengenai kekerasan seksual dan sebagainya. Tapi semua yang itu melapor ke Lembaga Perlindungan Anak itu pasti akan kita terima. Fungsi dari Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur itu melakukan penerimaan laporan, setelah itu melakukan asesmen awal. Oke. Karena Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur itu sifatnya bukan teknis ya, tidak punya layanan ya gitu. Nah, maka kita asesmen awal, setelah itu kita punya namanya sistem rujukan.
Nah, kemitraan itu ada, unit pelayanan teknis daerah, perlindungan perempuan dan anak di P3AK, dan juga ada PPT Bayangkara, ada juga LSM-LSM yang itu berkompeten untuk, menerima rujukan. Jadi setelah asesmen itu dilakukan, kami punya data mitra atau jejaring yang itu kalau narkoba, kalau ini pola asuh, ini di mana dan sebagainya, kami ada asesmen, setelah itu kami melakukan rujukan. Tapi tidak hanya merujuk atau menyerahkan anak itu ketika berkasus seperti itu, akan tetapi kita memastikan pendampingannya dan memastikan di lembaga layanan tadi terpenuhi enggak ketika dia dilakukan, asesmen, apalagi kalau kasus hukum ya. Iya. Untuk kasus hukum itu untuk pendampingannya mungkin di kepolisian, dia dipastikan ketika dia di BAP dan sebagainya, dia mengalami kekerasan kembali enggak? Betul. Nah, itu juga kami memastikan. Dan memastikan juga ketika pelakunya itu memang dihukum sesuai dengan undang-undang enggak, itu LPA ada di situ juga. Oke. Tidak hanya seperti itu, akan tapi bagaimana terminasinya. Apakah ketika dilayani di kasus hukum, psikolog dan sebagainya, apakah anak ini dipastikan sudah selesai atau dia sudah selesai di layanan hukum tapi timbul kembali dia di layanan di persoalan keluarganya karena dia tidak ada penerimaan dari keluarganya, tidak ada pendampingan dari keluarganya. Ini yang juga LPA memastikan bahwa ini ranahnya siapa ini. Nah, jadi memang Simultan. ya, karena keberlanjutan layanan anak ini penting. Betul betul. Karena tidak hanya misalnya kasus hukum selesai padahal keluarganya tidak menerima. Akhirnya dia misalnya, pulang dari, kalau dulu dikenal lapas ya. Iya. Kalau sekarang kan LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Ketika dia, ada di LPKA dan dia sudah masa vonisnya untuk 14 tahun ke atas tentunya dengan Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak 11-12, itu, dia dirujuk ke LPKA misalnya. Nah, ketika dia mau dipulang, masa pembinaannya di sana selesai, itu ternyata banyak anak yang itu tidak dijemput, dijemput oleh orang tuanya. Nah, itu kan akan mengulang kembali, dia melakukan kriminal kembali ketika tidak ada yang menjemput dan sebagainya. Akhirnya dia bercampurlah dengan teman-teman yang lainnya lagi. Dan dia malah ahli, kalau sudah masuk di sana, pulang, kami pernah mendampingi, kita tanya, 1 bulan masuk lagi, "Loh, kamu kok masuk lagi?" Kemarin masuknya mencuri, ternyata masuk lagi tuh merampok. Oh ya Allah, tinggi ya kasusnya karena memang sudah belajar dari beberapa rekan yang ada di Sana tidak ada penerimaan orang tua dan mungkin dinas-dinas mana yang itu yang harus, menghandle itu, yang ini perlu ada kekosongan ya untuk merehab anak-anak itu meskipun tadi sudah direhab di sana. Oke, jadi ada pelaporan, Iya. masuk pelaporan ke LPA, LPA asesmen sama, di asesmen awal, apa sih diagnosa ini, baru dipilah-pilah, referral ke ada teman-teman NGO, LSR, kemudian dengan PPT, pemerintah ya, DP3A, dinas. Nah, ini Bu, kok saya menarik ya, dari begitu banyaknya kasus anak, kalau kita lihat memang, ada yang murni itu memang kecelakaan, istilahnya anak ini tidak di keluarga itu aman, tetapi lingkunganlah yang membentuk sehingga anak itu ikut. Ya. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang memang di rumah itu tidak aman, sehingga di orang tua sendiri dia menerima kekerasan, baik verbal atau misalnya trauma yang sangat mendalam, sampai kemarin saya dengar di televisi sampai, diborgol kakinya, sampai membekas, ada yang disundut, bahkan ada yang mungkin kalau yang sudah meninggal tidak ada pelaporan ya Bu, jadi tetap mungkin dibagi, asesmen awal bahwa di sana pernah terjadi pembunuhan atau seperti apa. Nah, menariknya begini Bu, kita tahu bahwa sekarang ini ada, kalau saya lihat kasus di lapangan, ada pang. Nah, Ya. pang itu kalau kita lihat ada pang muslim, ada pang yang memang, kita katakan brutal atau tidak sesuai norma.
Nah, mereka kekerasan, mereka juga dengan teman-temannya bahkan seperti Ibu katakan tadi, mencuri setelah keluar berampok. Nah, itu bagaimana dengan LPA sendiri untuk melindungi anak-anak pang yang memang menjadi hal yang luar biasa di masyarakat kita ini, Ibu? Ya, LPA selama ini sebenarnya belum ada, sebenarnya tidak harus pelaporan ya, akan tetapi melihat kondisi, sosial, di masyarakat dan anak-anak itu memang salah satunya ada anak pang itu ya. Nah, anak pang ini sebenarnya tidak hanya pang ya, semua anak yang bermasalah itu akar masalahnya adalah keluarga. Iya, betul. Jadi dari pola asuh keluarga, pola asuh di keluarga. Nah, ternyata di, data Simponi PPA di DP3AK itu memang kasus kekerasan terbanyak itu pelakunya adalah tidak orang jauh-jauh. Betul. Jadi yang banyak itu adalah orang yang terdekat, yaitu keluarga, di situ ada ayah, ibu, ada paman dan sebagainya. Nah, sebenarnya, kami pernah, menangani satu anak pang itu, memang karena dia ini, di keluarganya dibeda-bedakan. Ada bullying, Ada trauma. ada trauma karena memang keluarganya tidak harmonis. Nah, sebenarnya di prinsip perlindungan anak itu kan cegah dan respon. Iya. Nah, mungkin di keluarga-keluarga itu, harusnya juga dilakukan edukasi untuk bagaimana pola asuh yang itu tidak menimbulkan anak itu berisiko. Sebenarnya intervensi untuk, perlindungan anak itu kan pencegahan untuk anak-anak yang secara umum. Iya. Jadi mungkin kita ya Bu ya, Betul. anak kita tuh tidak mesti tidak mendapat, pengalaman yang buruk di lingkungan. Kita tidak tahu lah ya, dari keluarga mungkin oke, akan tapi kan di lingkungan kita nggak ngerti. Nah, itu anak-anak yang secara umum harus mendapatkan pencegahan juga, edukasi dan sebagainya. Yang kedua, anak yang berisiko. Nah, pang ini adalah termasuk sebenarnya anak yang berisiko dulunya karena mungkin keluarganya mungkin, Kurang harmonis. cerai dan sebagainya, mungkin ada dia mendapatkan pengalaman yang buruk dari, keluarga itu ya, sehingga dia keluar dan sebagainya. Tapi dia berisiko akhirnya dia jadi korban. Betul. Korbannya apa? Dia bersama teman-teman yang itu Senasib lah mungkin ya, mereka. dan itu kami punya pengalaman, itu dari keluarga baik-baik. Karena pola asuhnya terlalu strict, terlalu menekan dan sebagainya, kamu harus begini, kamu harus begini, akhirnya dia keluar. Dia masuklah di, teman-teman yang pang. Ternyata kalau sudah masuk di situ, itu sulit. Betul, lingkaran Keluar. setan, betul. Dan kami pernah memediasi juga itu ya, mendampingi. Ternyata ketika keluar dari situ harus bayar. Oh, luar biasa sudah ada yang namanya istilahnya Iya. itu, wah, Karena di situ solidaritasnya sudah tinggi. tinggi dan kita, di situ mungkin ada semacam Senasib ya. iya, terus Dengan sudah merasa memiliki dan orang tuanya tuh harus bayar ketika mengambil. ya Allah, sejauh itu. Iya, akhirnya ya orang tuanya terpaksa dia bayar ke komunitas pang itu. Tapi itu kasus yang kami tangani ya, tapi nggak tahu kasus, kebetulan atau Iya, betul. mungkin kalau ada yang mendengar anak pang, enggak, di saya enggak lah, itu kebetulan yang Betul, betul. case yang pernah kita tangani begitu. Kalau kita berbicara pang itu ada juga pang muslim, Ibu. Saya juga pernah itu melihat ya. Iya, Nah, pang muslim itu pas waktu puasa, pas waktu mereka juga bagikan takjil, mereka puasa, sahur juga mereka juga ini. Nah, kita tidak menyalahkan anak pang itu sebenarnya apa, tetapi marilah kita bersama-sama bahwa pang itu konotasinya ayo dibuat yang baik kan seperti itu, Ibu. Nah, Jadi tadi mungkin case ya ada salah satu ada kasus salah yang satu kita kasus. terima seperti itu. Tapi dengan solidaritas yang tinggi, ketika misalnya leadernya itu memang, bagus begitu ya, dia akan menjadi agen perubahan. Wah, Agen perubahan ke of change iya, ke pang yang lainnya ya. ke sesama pang. Iya, pang yang lainnya yang itu mungkin melakukan, kegiatan-kegiatan yang positif tadi. Iya, betul. Makanya ini tadi case ya, mungkin, ada Solidaritas. karena solidaritas itu bisa diarahkan mungkin apalagi tadi,
kuncinya adalah ketika leader itu dia menjadi agen perubahan itu bagus. Iya, oke. Iya. Nah, itulah salah satu fungsi LPA, tidak hanya melakukan, apa yang mereka harusnya ditangani, tetapi ayo kita melakukan perubahan untuk lebih baik, cegah ya Bu ya, Cegah cegah dan dan respon. respon. Jadi cegah ke anak-anak yang itu belum menjadi resiko dan korban, tapi ketika ada korban direspon, jangan dibiarkan. Nah, Nah, mengayomi ya Bu. ya, Nah, luar biasa Ibu. Alhamdulillah ya kita itu bisa, berkenalan dengan LPA ini. Nah, juvenile delinquency, banyak juga ini Ibu kalau kita lihat itu para remaja itu sangat berantusias kalau pakai yang namanya motor brong, kemudian balap liar. Nah, bukan hanya di Mandalika Ibu, mungkin kita kalau di Juanda itu atau di, Masjid Al-Akbar itu sangat luar biasa mereka sampai, pernah saya melihat sendiri ada salah satu anak yang cuma dibayar 10.000 dia langsung ngebut dan kecelakaan di situ dan meninggal Ibu. Itu 10.000 Ibu. 10.000 untuk nebus nyawa seseorang dan sepertinya kita kok itu dulu ya Ibu ya. Nah, tapi sekarang ini untuk melihat fenomena ini apakah juga ada pelaporan dari orang tua, "Anakku loh ini kok senengannya main balap liar, bagaimana Ibu?" Nah, yang melaporkan itu orang tuanya, anaknya ndak ada. Apa itu pernah terjadi di LPA Ibu? iya, LPA yang terbanyak laporannya itu adalah mengenai hak asuh anak. Jadi kalau balap liar dan sebagainya itu selama ini orang tua hanya konsultasi atau curhat saja. Ini anak saya nggak mau sekolah, katut itu apa ya? Ikut-ikutan Ikut-ikutan temannya dan bahkan ada anak perempuan yang itu sebenarnya harusnya ya, lembaga-lembaga pemerhati anak, universitas perguruan tinggi juga, dan juga pemerintah harusnya bisa bersinergi ya. betul betul. Karena anak-anak yang seperti itu mungkin ada satu bakat tersendiri yang itu tidak ada fasilitas. Nah, karena tidak ada fasilitas, tidak ada aturan, maka dia ya nggak ngerti ini, bener atau enggak, begitu ya. Bahkan, kami pernah menangani anak-anak yang perempuan ya, perempuan yang itu, dengan balap liar itu ada kasus, kekerasan seksual. Oh. Karena tidak ada pengawasan, tidak ada pendampingan, maka, anak itu memang, semacam, seperti dihadiahkan begitu. Jadi ketika balap liar dan sebagainya kamu menang maka boleh ngapain saja dengan anak perempuan ini. Jadi kayak seperti di piala ini ya, Piala? taruhan ya, taruhan. Nah, dan kami pernah menangani satu anak yang itu memang, karena dia kekerasan seksual dan anak itu kalau sudah mengalami kekerasan seksual itu, dampaknya itu trauma, itu melihat orang yang telah melakukan kekerasan seksual pada dia, dia akan lari dan sebagainya. Meskipun itu bukan dia, misalnya orang Bukan yang orang melakukan, itulah. tapi sejenis itu dia akan Iya. trauma, dia tidak mau mendekat dan sebagainya. Yang kedua, dia menutup diri. Jadi merasa dia kotor, merasa dia dibenci temannya, merasa dia, pokoknya saya ini sudah kotor dan sebagainya, maka dia tidak mau ketemu siapa-siapa, menutup diri, rata-rata akhirnya bunuh diri. Depresi. Ya, Menarik bunuh juga diri ya. ya. Yang ketiga ini yang sulit. Saya menangani anak yang balap liar yang perempuan ini yang ini, yaitu ketagihan. Wah, kecanduan Ya, seks edik Iya, ya, seks edik. Nah, ini yang kami tangani dan biasanya dia itu kan tidurnya pagi, Iya. malamnya itu balap liar. iya, makanya kami sebagai pendamping harus menyesuaikan. Betul. Meskipun kami membutuhkan upaya yang keras ya, karena kita ini kan malam tidur Betul, seharusnya seperti itu. Nah, ini, kami dampingi dan juga, kami kerjasama dengan psikiater, tidak hanya psikolog saja. Jadi psikiater dan juga, psikolog juga. Nah, kalau sudah ketagihan seperti itu membutuhkan energi, dana dan sebagainya, lembaga yang, berbagai pihak yang itu harus, berkolaborasi. Jadi itu tadi sebenarnya harusnya ada cegah ini tadi ya. Nah, cegah ini kan harusnya di keluarga-keluarga mereka.
untuk bagaimana anaknya tidak keluar dan sebagainya. Berbicara lagi tentang pola asuh ya, bagaimana kita sebagai seorang ibu, seorang ayah siap memperlakukan anak, memanusiakan anak itu seperti manusia dewasa yang tidak miniatur kita. Ya, Nah, biasanya kalau orang tua kan nggak mau, harus ngikut lah anak. Anak itu pokoknya harus ngikut orang tua, ya kan seperti itu. Nah, ini sekarang berbeda Ibu. Kalau kita lihat tadi bahwa ada semacam referral, kemudian ada yang membutuhkan dengan beberapa lembaga-lembaga. Nah, apakah pernah LPA ini bersama UNICEF mengadakan semacam kegiatan apa, promosi atau yang kuratif atau yang rehabilitatif? Monggo Ibu, saya ingin melihat sejauh mana kontribusi bukan hanya yang di dalam negeri tetapi di luar negeri seperti UNICEF ini bergabung dengan LPA. ya. Terima kasih karena UNICEF ini sebenarnya kan ibu kandung kita. Ibu kandung itu maksudnya gini, karena yang melahirkan atau pendiri LPA itu salah satunya juga UNICEF berkontribusi di situ. Jadi kami di tahun 2022 dan 2023 itu kerjasama dengan UNICEF dengan program C4C, yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Itu kita kerja di 70 desa dan di 14 kabupaten kota. Yang mana bagaimana di desa itu juga harus menciptakan lingkungan yang terdekat kan anak-anak ada di desa itu ya. Betul. Menciptakan lingkungan yang aman dan ramah di situ bagaimana yang pertama, adakah di daerah tersebut atau desa tersebut ada kebijakan yang itu mendukung untuk perlindungan anak. Yang kedua, ketika itu ada kebijakan, apakah lembaga layanan untuk menangani anak-anak, apakah SDM kader dan sebagainya, itu dia perspektif anaknya ada atau tidak. Iya. Dia pernah mengikuti pelatihan dan dia juga melayani dengan standar pelayanan pelindungan anak dan sebagainya. Yang ketiga, ketika sudah ada kebijakan, ketika ada sarana, ada anggaran, dipastikan kan nyantol di kebijakan tersebut. Betul nih. Dan juga apakah ada tenaga-tenaga tadi, kader-kader. Dan yang ketiga, bagaimana dia melakukannya, ini adalah mekanismenya bagaimana. Bagaimana mekanisme ketika perlindungan anak antara dinas pendidikan, antara dinas kesehatan, antara dinas perlindungan perempuan dan anak, dan juga Despenduk dan sebagainya itu. Karena persoalan anak itu tidak bisa ditangani oleh satu lembaga saja. Harus berkolaborasi. Dan ketika ada kasus itu namanya harus memakai pendekatan manajemen kasus. Yang mana manajemen kasus ini memastikan bahwa anak ini akan terlayani kebutuhannya dan pasti secara holistik dan diharapkan berkelanjutan. Tidak hanya misalnya anak yang itu kena kekerasan dia trauma, sudah dari psikolog saja. Tidak hanya berhenti di situ. Keluarganya bagaimana? Betul dia kalau sinergi. Iya, kalau si dia sudah dipulangkan, keluarganya ada penguatan nggak untuk dia mendukung anaknya ini sembuh. Nah, setelah itu lingkungannya mau melakukan stigma nggak sama anaknya ini. Nah, inilah kompleks sebenarnya kalau masalah anak tidak bisa diselesaikan secara. Apalagi sudah ada labeling ya. Iya, yang baru ini kita di 2023 sampai 2025 ini kita ada program yang namanya pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Wah, iya lagi marak ini ya perkawinan dini. Ada di 2 kabupaten yang itu tinggi, yaitu di dispensasi kawinnya tinggi, itu untuk anak ya, ini di Kabupaten Malang dan juga Jember. Nah, kita masih di 2 kabupaten ini dan ada di 10 desa. Yang rata-rata memang penyebabnya itu adalah dia tidak sekolah. Putus sekolah? Iya, itu anak tidak sekolah. Anak tidak sekolah. Nah, ini juga sangat tinggi ternyata anak tidak sekolah ini. Nah, dinas pendidikan ini harus hadir. Betul. Kalau tidak hadir maka ya semakin banyak anak-anak yang tidak sekolah, tidak mau dan bahkan orang tuanya membiarkan. Dan ini tidak sekolah. Tapi juga ada akar masalahnya juga budaya. Masih ada beberapa budaya-budaya yang itu tunangan, masih anak-anak ditunangkan. Dan juga kalau ditunangkan akhirnya sudah bebas masuk, betul. keluar rumah dianggap sudah legal lah mereka. Akhirnya hamil. Kalau sudah hamil apa? Untuk menutupi aib dan sebagainya, maka dikawinkan. Karena belum cukup umur maka
kawin siri. Kalau kawin siri tidak ada legalitas untuk anaknya dan juga belum punya, penghasilan dan sebagainya, tidak menyelesaikan masalah. Membuat masalah. Iya, nanti pasti ada KDRT, cerai dan sebagainya. Jadi ada istilah JUS, Bu, janda usia sekolah. Wah, ini lagi jus ini ya, bukan hanya jus yang buah-buahan tapi juga ada Dia umur 16 tahun dia sudah janda 2, 3 kali karena itu tadi. Oke, alhamdulillah Ibu, kalau kita berbicara tentang perlindungan anak tidak akan sampai selesai. Tadi alhamdulillah dari apa yang kita bicarakan kita tahu sudah anak itu bagaimana, usianya berapa yang bisa masuk ke LPA, kegiatan di LPA bagaimana, dan pelaporannya memang ditindaklanjuti dengan assessment, lalu di referral, kemudian bersama-sama dengan yang terpadu, misalnya dinas kesehatan juga ya Bu ya tadi ya, pendidikan, kemudian juga di P3A, dan banyak NGO-NGO-nya Perguruan tinggi juga. Wah, ini diminta perguruan tinggi juga berkecimpung agar bisa selaras dengan apa yang sudah diundang-undangkan oleh pemerintah. Nah, Ibu, harapan sekarang, harapan LPA sendiri kepada anak-anak di masa datang ini untuk menjadi Indonesia Emas seperti apa? Satu kunci mungkin Ibu, tidak banyak kalimat. Monggo Ibu, seperti apa? Ya. Anak-anak, tadi kalau kata kuncinya adalah perlindungan anak itu cegah dan respon. Cegah dan Ya, untuk semuanya dan anak-anak harus ceria. Oke, alhamdulillah. Itu pada saat ini kita sudah luar biasa, Lembaga Perlindungan Anak juga menguatkan bagi kita bahwa Indonesia Emas akan tercapai dengan anak yang ceria, dengan tanggap, respon, dan juga cegah atau cegah dan respon. Terima kasih Ibu Budiati. Alhamdulillah sehat selalu, Milan. Kita berjumpa kembali dalam tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu.